Hai guys, hari ini aku akan baca bab ketiga yang bertajuk penolakan dari novel Noda Penyesalan. Seperti biasa, kalian bisa membaca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Regan, seru Mas Raja ternganga. Regan menahan bobot tubuh yang hampir setengah meter menyentuh lantai marmer berwarna krem. Sontak Regan menaik tubuh ini untuk berdiri dengan tegak. Ada tatapan elang yang seakan siap memangsa dalam tiap pandangan Mas Raja. Aku ibarat mangsa yang siap diterkam tepat sasaran. Berusaha bangkit, lalu merapikan baju daster yang tadi agak berantakan dan juga rambut yang terlihat acak-acakan. Keadaanku jauh dari kata rapi karena baru saja bangun tidur. Nyawa pun belum kembali sepenuhnya ke raga. Tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Regan yang mengantarkan sarapan atas sita ibu mertua, di mana Mas Raja terlihat api cemburu, seolah mengatakan ketidakrelaan melihat mantan istri disentuh pria lain. Ini hanyalah terjadi tanpa sengaja dan tanpa adegan yang dibuat-buat, tapi murni kecelakaan. Mas Raja, ucapku gugup. Ku gigit bibir bawah untuk menetral sedegup jantung, sementara Regan bersikap santai seolah tidak terjadi apapun barusan. Berani sekali kau menyentuh istriku, Regan. What do you want? Setengah berkata bahasa Inggris, Mas Raja menghardik Regan. Regan tersenyum miring. Kenapa? Cemburu? Tanyanya santai. Wajah Mas Raja seketika berubah merah padam karena pertanyaan Regan. Tidak, aku yang tidak suka engkau menyentuh istriku, jawabnya berbohong. Regan kembali tersenyum miring. Kedua lesung pipi itu yang mirip Afgan terlihat melengkung. Sudut bibir membentuk senyuman manis. Pria berlesung pipi dan berkumis tipis itu berkecap pinggang menghadapi Mas Raja. Bukankah kemarin abang sudah menjatuhkan talak? Kenapa masih mengatakan Zara adalah istrimu? Regan berkata dengan nada sindiran. Tangan Mas Raja terlihat mengepalkan tangan. Giginya terdengar gemerutuk saling beradu sama lain. Dada turun naik menahan sesak. Regan, seru Mas Raja, jaga sopan santunmu kalau bicara. Aku lebih tua darimu, Regan. Apa begini caranya seorang dokter menjaga sikapnya? Teriak Mas Raja geram. Jangan mengejariku sopan santun, bang. Kalau dirimu saja tidak menghormati wanita, apalagi istrimu. Sahut Regan tak mau kalah. Usia tidak menjadikan patokan untuk mengajar tata krama. Cukup, Regan, kau sudah melukai harga diriku sebagai seorang laki-laki. Dengkus Mas Raja. Harga diri yang mana? Harga dirimu sebagai seorang perwira polisi atau harga dirimu sebagai seorang pria bodoh? Bersindir Regan. Kedua kakak beradik itu saling adu mulut hingga pertengkaran tidak dapat dihindari. Mereka bagai dua singa kelaparan yang siap beradu merebutkan mangsa. Mas Raja memukul wajah Regan dengan kepalan tinju. Sudut bibir Regan meneteskan darah akibat pukulan tinju Mas Raja. Lelaki tegap itu menatap dengan pandangan nyalang. Dalam suatu kekuatan, Mas Raja itu buat atletis karena ia seorang perwira polisi yang dituntut untuk menjaga bentuk tubuh. Wanita mana pun akan terpesona bila melihat bentuk tubuh Mas Raja yang berotot, tangan kekar, dada bidang serta tenaga yang kuat. Wajahnya juga tampan serta berkulit putih bersih beralis tebal bagai semut beriring. Regan, jangan memaksa aku untuk melakukan kekerasan padamu. Mas Raja menaikkan nada bicaranya satu oktav. Tangannya dengan kasar meraih kerah baju Regan. Dalam sekejap mereka berdua sudah saling bertatapan. Baru saja Mas Raja akan melayangkan tinjunya kembali, bapaknya datang dengan satu teriakan. Hentikan, Raja! Jangan buat keributan di rumah ini. Kedua kakak beradik itu pun saling diam dan menundukkan wajah. Hening seketika dan tidak ada satu pun di antara kami bertiga yang berani menatap wajah pria bertubuh keras itu. Kalian lagi bertengkar terus seperti anjing dan kucing. Tidak ada satu pun yang mulai bicara untuk menimpali Papa. Kami sama-sama diam dalam pikiran masing-masing. Papa tidak pernah mendidik kalian menjadi seorang preman, ucapnya. Dua anak dari pasangan Erlangga dan Neta sama-sama mempunyai sifat keras kepala. Mas Raja memiliki sifat keras dan disiplin karena hasil didikan dari militer, sedangkan Regan mempunyai watak yang keras tapi penyayang. Sifat keduanya jauh berbeda bagai langit dan bumi. Apa yang kalian lakukan ini sungguh sangat memalukan. Malam berkelahi, pagi berkelahi. Apa yang kalian inginkan? Tanya lelaki kurus itu. Papa Erlangga menaikkan nada bicara satu oktav. Kembali Mas Raja mendudukkan wajah di hadapan papanya. Mas Raja selalu tunduk dengan aturan meskipun ia seorang perwira tertinggi di barisan pangkat polisi. Menjalani hidup sebagai seorang polis membuat pendidikan Mas Raja keras. Sikap Mas Raja berbanding terbalik 180 derajat dengan Regan. Kenapa kalian diam? Apa kalian tidak punya mulut untuk bicara lagi, Regan? Raja jelaskan pada Papa apa yang kalian lakukan berdua di sini di kamar Zara. Laki yang akrab dipanggil bos itu berkata setengah berteriak. Maaf Pak, aku hanya... Mas Raja menggantung ucapannya. Hanya cemburu Pak, potong Regan cepat. Kening Mas Raja seketika berkerut mendengar ucapan Regan.
Wajahnya mendadak berubah merah seperti tomat masak. Ayo kita keluar sekarang dari kamar Zara. Kita bicarakan masalah ini di ruang keluarga bersama-sama, ucap para pemilik bibir tebal itu di sayap kedua anaknya. Sementara aku tidak ikut, hanya mendiam diri di kamar sembari membersihkan diri dan berganti pakaian sebelum menemui mereka. Di rumah keluarga Papa Erlangga sedang menyidang kedua putrianya. Seperti terdakwa yang tervonis hukuman, wajah kakak beradik itu hanya menunduk tanpa berani menatap papanya. Erlangga adalah sebutan dari nama kedua bapa Mas Raja dan Regan. Pria yang masih kelihatan gagah di usia kepala 5 itu berdiri berkecak pinggang menatap satu persatu putra kesayangannya secara bergantian tanpa berkedip. Raja, Regan, dengarkan Papa bicara baik-baik. Papa tidak ingin mendengar lagi keributan di rumah ini. Kalian Papa besarkan dan didik bukan untuk menjadi pengecut. Dan terlebih lagi engkau Raja, Papa. Erlangga mengarahkan jari telunjuk ke arah Mas Raja. Seketika Mas Raja bangkit dan berdiri menghadap papanya. Ini semua gara-gara Regan, Pak. Kalau saja dia tidak menyentuh istriku, maka tidak akan terjadi pertengkaran ini, sahut Mas Raja. Regan, apa benar yang dikatakan Pak Raja barusan? Tanya papanya penasaran. Bohong, Pak, bantah Regan. Sontak Regan berdiri menghadap Mas Raja dengan tangan yang dilipat ke dada. Kamu yang bohong, Regan. Kamu telah dengan sengaja menyentuh istriku, tandas Mas Raja. Nada suara itu berubah cetus, langsung saja Mas Raja berdiri menatap Regan. Itu semua fitnah, Pak. Raja berbohong, potong Regan. Benar, Pak, tuding Mas Raja. Aku menyaksikan dengan kepala mataku sendiri. Fitnah, gila Regan. Papanya mendengarkan keduanya saling menuding, seketika digeram. Regan terus saja didesak dengan tudingan Mas Raja. Tuduhan tanpa alasan. Diam, di sini Papa yang berhak bicara, bukan kalian, dengus pria itu. Susan terjadi keruki ini kembali hening, tak ada yang berani angkat bicara. Aku yang mendengar teriakan lelaki seberbahaya itu segera keluar dari kamar setelah membersihkan diri dan memakai pakaian yang sopan menghadap suami, ayah mertua serta adik ipar. Aku memakai baju gamis warna putih dengan renda bawahnya berwarna biru. Begitu juga dengan hijab yang aku pakai senada dengan gamis yang aku kenakan. Begitu aku keluar dari kamar dengan pakaian rapi, Mas Raja seketika dengan susah payah menelan saliva. Mungkin ia terpengaruh karena melihatku tampil anggun berjalan dengan gemulai di hadapan mereka. Raja, kamu bukan lagi anak kecil yang harus dinasihati setiap kali bersalah. Keputusan semua ada padamu, ucap papanya. Kemudian Zahra, kemarilah. Ayah mertua minta untuk mendekat padanya. Kemudian aku duduk di hadapan pria jangkung berjarak setengah meter dari Mas Raja. Sofa empuk yang berbusa tebal menjadi sandaran tempat duduk menahan bobot tubuh. Ya, Pak, cukup pelan. Ku remas jari jemari yang saling bertautan untuk menetralkan desiran dalam dada. Raja, putuskan sekarang juga apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Batalkan talakmu kepada Zahra. Papa tidak ingin kamu jadi laki-laki yang pengecut, meninggalkan seorang wanita setelah menghabiskan malam pertamanya. Tugas Papa. Wajah Mas Raja tidak tegang seketika. Tidak, Pak. Keputusanku tetap sama. Hari ini juga aku menjatuhkan talak kepada Zahra. Aku menolak Zahra kembali sebagai istriku, Mas Raja berkata dengan nada tinggi. Kuremas dada yang terasa sesak dan sakit bagian ditusuk ribuan belati. Cara yang bening ini lurus seketika menodai pipi. Kata-kata talak yang terdengar kemarin bukanlah mimpi, karena aku dengan jelas mendengarkan kembali. Mas Raja sudah menolak diri ini sebagai istri yang sah dan menjatuhkan talak hanya karena selaput darah. Ia menuding gadis yang tidak suci. Tuduhannya tidak beralasan, mengatakan diri ini telah berkhianat atas cintanya. Aku bangkit dari tempat duduk dan menatap separuh jiwaku yang telah pergi. Terima kasih sudah mencintaiku walau hanya sesaat, Mas. Terima kasih kerana sudah memberiku kebahagiaan meski itu cuma sebentar. Aku ikhlas menerima talakmu. Aku ikhlas dengan lapang dada, ucapku lirih. Kembali aku meluncurkan air mata sedari begitu ku bendung tangis ini tidak bisa dibendung merasakan sakit yang kian mengayat. Sudah ku usahakan agar tidak kelihatan lemah di hadapan Mas Raja. Sudah mencoba menguatkan hati seperti karang yang kokoh di lautan. Bahkan perasaan pun sedang disemen agar tidak lagi bocor. Tapi perempuan memanglah makhluk yang paling lemah. Suka apapun mereka merasa sakit, tetap hatinya lemah. Alami bila wanita menangis karena terluka patah hati. Wajar bila seorang wanita terluka dan patah hati bila disakiti. Raja, seru Regan, tega sekali abang menjatuhkan talak kepada Zahra yang resmi menjadi istrimu dalam waktu 24 jam. Raja menghela nafas dan mengembuskan cara kasar. Kalau kamu mau nikahi saja Zahra, aku tidak menginginkannya lagi, dengkus Mas Raja. Mas Raja mengatakan tanpa menghiraukan perasaanku saat tidak kusangka ia begitu tega melemparkan sama sekali barang mainan yang sudah bosan ia mainkan lalu disampaikan. Mereka muka wajah Mas Raja dengan satu kepalan tinju. Kau kira Zahra barang mainan bisa seenak hatimu kau lempar setelah bosan kau buang begitu, hardik Regan. Tubuh Mas Raja terjeram membungkuk di hadapan kami semua. Mas Raja berusaha bangkit membalas pukulan Regan. Aku dengan sergap menghalainya dengan pukulan itu tepat mengisaskan ke wajah ini. Hentikan Mas, teriakku. Sialnya pukulan Mas Raja sudah tepat mengisaskan ke wajahku. Sesaat kemudian pandangan menjadi buram. Lambat laun aku menatap pemandangan di sekitar menjadi gelap. Zahra, teriakan Regan.